Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak Ibu pemirsa YRC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di taman di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, YRC Sumatera Barat. Pada saudara-saudara kami yang sedang dirawat di ruang rawatan, ataupun pada Bapak Ibu Saudara yang rawat jalan dan yang sudah sembuh kembali ke rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaan kita, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema pembahasan kita kali ini adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Ada orang-orang yang menyampaikan bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Menurut kami ini perlu kita cermati lagi kalimat seperti ini. Kenapa? Karena memang kalau sesudah sulit pasti ada mudah. Sudah pasti. Ketika mentari sudah bergerak di waktu senja, maka malam akan datang dan siang akan hilang. Nah, pada hari ini kita mengatakan bahwa bersama sulit yang kita rasakan, Allah akan berikan banyak kemudahan. Ini kajian yang ingin kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika kami melakukan konseling ke ruangan pasien sebagaimana pekerjaan rutin kita di rumah sakit, memberikan motivasi pelayanan kerohanian kepada setiap pasien yang berada di rumah sakit. Ada hal yang menarik ketika kita bertemu dengan seorang mu'alaf atau keluarga mu'alaf. Jadi dia suami dan istri, orang India. Dia dari India merantau ke ranah Minang. Sampai di sini dengan berdua alhamdulillah dikaruniai anak. Lama bergaul dengan orang-orang yang berada di Minang di tempat bekerja. Nah, akhirnya dia menyatakan diri untuk bersyahadat sehingga masuk Islam. Namun ada hal yang beberapa menjadi pikiran pada dirinya. Yang pertama, dia mu'alaf 1,5 tahun. Tapi dalam 1 tahun itu dia berhenti bekerja. Dia tidak memiliki pekerjaan lagi. Kemudian 2 bulan setelah itu anaknya jatuh sakit. Maka dibawalah ke rumah sakit kita, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Apa katanya? Ustaz, saya diberikan oleh Allah ujian iman. Setelah 1,5 tahun ini saya belajar Islam, mencoba mengamalkan Islam. Ternyata ujian itu tidak putus-putusnya. Sekarang ini anak sakit. Mana bekal uang hanya sekedar untuk makan paling 1 bulan inilah. Bersyukur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang ini atau Rumah Sakit YRC Sumatera Barat, ketika ada orang sakit itu tidak meminta DP katanya. Itu tidak ada uang muka. Yang jelas apapun bagaimanapun kondisinya, orang yang sakit ini dirawat terlebih dahulu. Tidak ada, oh bapak punya uang semacamnya, tidak ada. Akhirnya ketemulah kita Ustaz. Tapi itulah persoalannya. Begitu beratnya ujian yang kami pikul. Saya menyampaikan kepada beliau tentang motivasi keimanan, motivasi akidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, Allah cukupkan. Bahkan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, Allah berikan solusi jalan keluar. Bahkan di ayat itu, "Min haitsu la yahtasib." Allah berikan dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Apakah Bapak bisa solat? Ibu bisa solat? Alhamdulillah Ustaz, kami sudah belajar, sudah bisa solat. Nah,
Silakan maksimalkan ibadah, perbanyak doa, dan insya Allah Ta'ala Allah berikan kemudahan nantinya. Kami berpikir dan kita bagaimana supaya bisa membantu, karena memang ada juga program-program di rumah sakit. Di hari pertama, kedua kita evaluasi ibadahnya, semacamnya. Tapi ada yang menarik di hari keempat. Ketika kita masuk, senyum riang sudah ada di wajahnya, yang dahulunya merasa begitu banyak sekali beban, akhirnya beban itu dijawab bersama dia masih berada di rumah sakit. Allah berikan kemudahan yang begitu luar biasa. Ustadz, alhamdulillah anak saya selesai operasi dengan selamat, alhamdulillah hasilnya bagus Ustadz. Kemudian, nah ada Ustadz yang lebih hebat, saya kan udah berhenti bekerja ini, kata suaminya. Istri rumah tangga, mengasuh anak di rumah, biaya tidak ada, sudah diusahakan. Nah, ada yang lebih menarik bahwa dokter yang merawat anaknya ini, yang mengoperasi anaknya itu, memberikan uang 15 juta. Biaya operasinya 8 juta. Dengan biaya operasi 8 juta, diberikan 15 juta, maka berlebih uang itu keluar rumah sakit 7 juta. Mungkin inilah Ustadz, Allah menakdirkan anak saya sakit agar bisa menjemput modal usaha nanti setelah kami sampai di rumah. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kesulitan yang dipikul oleh seorang, oleh keluarga mu'alaf, bersamaan dengan itu Allah berikan kemudahan. Siapa kiranya di antara kita yang bisa lepas dari masalah, dari beban, kesempitan, kesulitan? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diberikan oleh Allah kesulitan. Lihat nanti tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Katsir yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir tentang turunnya surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ulama menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dihalang-halangi oleh orang-orang kafir dalam dakwahnya, sehingga Rasulullah SAW tidak memiliki celah lagi dalam menyampaikan dakwah. Semuanya dihadang. Berat pada saat itu, keluarga terdekat mengusir, tidak mau menerima dakwah. Ketika pergi ke Taif, dilempar oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian tidak hanya sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan istri beliau meninggal dunia, Ibunda Khadijah, yang paling disayangi, yang dicintai, yang mengorbankan diri dan hartanya di jalan dakwah. Ya Rasulullah, ketika hartaku sudah habis dalam dakwah ini, kata Ibunda Khadijah, kalau sekiranya masih memungkinkan diriku, tulang belulangku digunakan untuk sebagai jembatan, maka gunakanlah. Nah itu meninggal. Paman beliau meninggal sempit pada saat itu. Makanya Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, hai Muhammad? Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang menarik di situ. Allah mengatakan fa inna ma'al al-usri yusra. Allah memulai dengan kalimat, dengan kata, dengan huruf fa. Maka sungguh pasti dalam al-usri, ini dalam bahasa Arab adalah isim ma'rifah. Satu kesulitan jelas sulitnya, nampak, bisa dihadang, dan itu khusus.
Allah berikan yusra dalam bentuk isim nakirah, dalam bentuk umum, tak terduga-duga, dan itu banyak. Allah ulang kalimat ini 2 kali. Ada ulama yang mengatakan ketika engkau dihadapkan dengan satu kesulitan yang jelas, Allah berikan 2 kemudahan. Kesulitannya 1, Allah berikan 2 kemudahan. Ada juga ulama mengatakan dengan 2 kali diulang, dengan satunya adalah berbentuk ma'rifah, yang kedua berbentuk nakirah. Ketika engkau dihadapkan dengan satu kesulitan, Allah berikan ribuan kemudahan, ratusan kemudahan dari tempat yang tidak engkau sangka-sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mu'alaf baru mengenal Tuhannya, berupaya semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah, meyakinkan seluruh hidupnya, sempit hidupnya. Akan tetapi qadar Allah, dengan takdir Allah jadikan anaknya sakit, sehingga itulah sebab dia bisa menjemput modal sebagai usaha. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau diasingkan, dibuang, dianiaya, dilempar oleh saudaranya, dia terusir jauh dari ayah dan ibu. Kemudian tidak hanya sampai di sana, dia dicoba untuk dirayu agar mau bermaksiat dengan ibu angkatnya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilai mimma yad'unani. Ya Tuhanku, penjara lebih aku cintai ketimbang aku menerima ajakannya. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Yang hebatnya, bersamaan dengan susahnya dia merintih kehidupan, meniti kehidupan, beratnya beban di penjara, bersamaan dengan itu Allah muliakan dengan diangkatnya beliau menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan di Mesir ketika itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti kita pernah mendengar bagaimana kisahnya Buya Hamka dalam penjara. Beliau diuji di penjara. Nah, kemudahan yang beliau dapatkan adalah selama 2 tahun di penjara selesai tafsir Al-Azhar. Sementara selama beliau bebas, baru 1 juz yang selesai. Tidakkah kita pernah mendengar bagaimana Imam Malik bersama kitab yang beliau karang Al-Muwatta yang menjadi rujukan banyak ulama? Beliau diuji oleh Allah dari seorang qadi, seorang hakim tinggi, pejabat, sibuk mengurus masyarakat. Maka diberikan sakit, beliau lumpuh, tidak bisa untuk berjalan, hanya duduk, hanya terbaring di tempat pembaringan. Orang-orang berdatangan menuntut ilmu kepada beliau. Yang dahulunya rumah beliau rumah dinas, ya sebagaimana orang mendapatkan rumah dinas. Nah, setelah itu beliau sakit, ternyata murid-muridnya banyak, tempat tidak lagi memungkinkan, ruangan tidak lagi memungkinkan, maka muridnya memberikan fasilitas. Akhirnya dibuatlah rumah yang begitu besar sehingga muat ratusan orang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik selama beliau lumpuh, ada ulama menyebutkan 7 tahun lamanya beliau menderita sakit itu. Selama 7 tahun itu beliau selesai mengarang kitab Al-Muwatta yang menjadi rujukan banyak ulama. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita, bahwasanya bersamaan kesulitan yang kita rasakan, Allah memberikan banyak kemudahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.